Pak Haji, di makanan Pak Haji. Jangan dicobain, cobain. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sini disuruhnya. Alhamdulillahil qail fi kitabihil azizil hakim. Wa huwa asdaqul qaili. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Alhamdulillahilladzi wahda alladzi sadaqa wa'da alladzi nasara 'abdahu walladzi a'azza jundahu walladzi ahzama al-ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal mukhtaramin, para alim ulama, para sesepuh, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kita yang hadir malam ini, walaupun yang tua udah tinggal berdua, Bang Haji Iman sama Bang Haji Miran, mudah-mudahan sehat panjang umur. Au Bang Haji Mukri di pojokan mana itu? Keluarga besar almarhum wal maghfurlah, rahmatal abrar, orang tua kita peringati yang ke-100 hari Haji Ahmad bin Haji Baharin. Haulnya almarhum almarhumah al-maghfurlah rahmatal abrar Hajjah Asyah binti Haji Amin. Keduanya mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah jadikan makbarahnya raudhah min riyadil jannah. Putra putrinya Allah jadikan orang-orang yang saleh dan salihah. Yang hadir malam ini sehat, selamat, panjang umur, rezekinya makmur, duitnya banyak. Giliran duit kenceng banget. Kita bersyukur kepada Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan rahmat dan salamnya, keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ada kitab tulisan Imam Ahmad bin Hanbal, namanya Fathur Rabbani li tartib Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Ini Imam Ahmad pakai Asy-Syaibani karena Imam Asy-Syaibani adalah murid utama Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi.
Yang Imam Hanafi itu adalah mazhabil arba'ah. Pertama Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika Imam Syafi'i ini berguru dengan Imam Malik, Imam Syafi'i nanya, ada nggak sisa-sisa murid Imam Abu Hanifah yang hampir sama keilmuan dengan gurunya Imam Abu Hanifah? Kata Imam Malik, ada, namanya Imam Ahmad Asy-Syaibani yang tinggalnya di Baghdad. Waktu itu Imam Malik dan Imam Syafi'i adanya di Mesir. Diongkosin sama Imam Malik, Imam Syafi'i berangkat ke Baghdad, dipanggilin ojeknya, ojek zaman dulu apa zaman sekarang, diongkosin. Karena Imam Malik kalau ngitung duit, nggelar harta di meja digelar. Imam Syafi'i heran, guru si duitnya banyak banget, emasnya banyak banget ini, kalau kata anak pinggir rawa panting apa ini. Belum nanya Imam Syafi'i udah dijawab oleh Imam Malik. Nggak boleh guru, kiai, ulama punya duit segini banyaknya. Coba kalau di tangan orang-orang yang zalim, orang yang fasik, dipakai buat maksiat ke Mangga 2. Jadi lebih manfaat, lebih maslahat duit itu kalau dipegang oleh orang-orang soleh. Gak mungkin dipakai buat maksiat. Diongkosin, ojeknya dibayarin, bekalnya disiapin oleh Imam Malik untuk Imam Syafi'i. Ada guru zaman sekarang yang begitu modelnya. Woi, ada tak kagak itu? Ya tange. Sekarang mau guru maunya dibagi mulu ya. Bagi mau oge. Luar biasa ya. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal juga ngaji dengan Imam Syafi'i, nanya juga, meneruskan belajar ke Imam Ahmad Asy-Syaibani. Sampai di sana tuh Imam Syafi'i digelar lagi tuh duitnya Imam Ahmad Asy-Syaibani. Sebanyak-banyaknya emas, berlian, permata, duit banyak lagi aja. Heran lagi, takjub Imam Syafi'i. Usai tadi sono banyak, ini banyakan lagi. Belum ngomong, belum nanya, udah jawab Imam Ahmad Asy-Syaibani. Heran, lihat duit gue banyak, mendingan dipegang sama orang soleh apa sama orang fasik? Ya benar juga sih Imam, mendingan orang soleh megang duit, manfaat masjid, musola, madrasah. Coba orang fasik. Nih kita nih kalau lagi banyak duit macam ada di sini. Bener apa enggak begitu? Benar. Di puncak apa di Guci apa di Bromo kita nih adanya. Orang-orang makan libur panjang udah sampai mana tahu ya, kita mau orang kegablek duit kali ya. Aduh. Ini loh bapak-bapak saudara-saudara. Nah, saking alimnya Imam Ahmad Asy-Syaibani, sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal ini ngikutin nama belakang gurunya pakai Asy-Syaibani. Fathur Rabbani li Tartib Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Itu kitab 14 jilid. Apabila seorang muslim selamatan ke haul ke 40 100 hari tidak boleh keluar dari 3 komunitas dan komponen yang dalam selamatan itu. 1, mesti ada tawasul. 2, ada bacaan Qur'annya. 3, ada bacaan doanya.
Nih kita nih tadi ada tawasulnya apa kagak? Banyak, panjang, dikit, apa pendek? Ah? Ya tapi kalau hari gini udah rapi sih sedang dah. Ini kan ada tempo-tempo Ustadz yang baru-baru gua gedek banget baca tawasul sampai lama banget. Yang baru tahlil tempo-tempo aja tandain. Kalau giliran dia mah ya gua pulang, ini lama banget begitu Pak. Aduh. Bukan nggak boleh tawasul kepanjangan. Kalau bahasa Al-Qur'annya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Jadi tawasul itu ada di Quran. Kalau orang mana-mana, orang yang ngajinya cetek, orang pulau tawasul disalahin, gede balanya. Mana dalilnya, mana dasarnya? Gua ngaji bukan rajin, kagak ngaji nanya dalil mulu, gua enek pala lu hari ini. Ada yang suka begitu ada. Qurannya ada, ayatnya ada. Kalau suratnya surat apa, ayatnya ayat berapa, tinggal lihat aja di Google itu. Kalau orang kita ceramahnya senior, jangan ditanya surat apa ayat berapa. Kalau yang suratnya apa ayatnya berapa, itu penceraman yang masih ecek-ecek. Apa itu ecek-ecek? Yang baru-baru ceramah. Sekarang mau kan banyak banget yang baru-baru ceramah. Ustaz yang dandanan kayak malaikat. Gamis 3 rangkap, udang-udang udah kayak bulan Vespa gedean lagi. Seromannya jatim banget, pengen jam tangan bolak-balik pakai tungkan pengawalnya serai rodan. Ya gua nggak pakai bari merem gua mah. Dan demen lagi yang gitu pada manggil itu. Ya ini mah Abdurrahman saya mah di pulau ya emang udah kelamaan, kalau kata Jimiran melangganan. Udah bosan dari yang dari kecil sampai sekarang udah pada ubanan. Iya, dari yang dulu jelek sampai sekarang udah jelekan lagi gitu. Bapak-bapak, saudara-saudara, jadi ini nih patokannya pedoman ya. Tawasul itu dari mulai baginda Rasulullah, para sahabat, malaikat juga yang 10 ini yang wajib kita ketahui dalam rukun iman: Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Ngapa malaikat dipatehain? Nggak punya dosa, nggak punya apa namanya, nggak punya nafsu. Ngapa sih pakai dipatehain? Begini maksudnya. Ngapa malaikat dipatehain? Karena kita ini manusia yang tidak luput dari salah, khilaf dan dosa. Kali aja kalau sering patehain malaikat, kita dijaga oleh Allah dari maksiat oleh malaikat. Begitu maksudnya. Gua tatap enek loh. Bapak-bapak, saudara-saudara, Nabi ngapa perlu dipatehain? Bukan perlu Nabi dipatehain. Kata doain juga Nabi udah dijamin, cuma agar kita ini apa, luber, dapat syafaat kemuliaannya baginda Nabi buat kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Karena kalau sholawat sama Fatihah Nabi, Allah sama malaikat aja nggak berani nolak. Begitu Allah bersama malaikatnya aja sholawat sama Nabi. Anak pulau perepedan pinggir rawa pakai nggak mau sholawat, cukup Allahumma sholli ala Muhammad, nggak pakai Sayyidina. Bodoh lu mah. Yang penting asal anak pulau aja, jangan macem-macem. Bener apa benar? Anak pulau macem-macem gua beledek gak tuh. Tuh tawasul termasuk baba kita nih. Engkong kita tawasulin orang pulau. Tawasul oga, ziarah oga. Emang dari lubang batu kita lahir. Lah pulau, lah perepedan. Ya lu punya rumah juga dari babah lu.
beli mah belum bisa. Jual tuh cetu bener apa bener? Betul. Gua kata aja lah begitu. Pakai kata wasul lo ke ziarah, lebaran ngikutin bini, mampu sangguran. Ya bininya cakep aja. Udahnya pagi diseksa sama bini, lebaran ngintilin bini. Dah. Pagi-pagi enak lebih subuh ngopi ya. Begitu kita seduhin kopi, bininya bentak aja, gasnya habis. Teng gas kagak pakai nyaut lagi. Gasnya habis, galonnya tuh sekalian. Kanan gas, kiri galon. Ngumpuk aja mana jauh banget ke Madura. Talainakin, woi mana Madura? Ya Madura mah 26 jam dia mah. Orang-orang makan buka warung 24 jam, malah Madura mah 26 jam. Betawi buka warung gak tai-tai lah. Lah Betawi mah belum ada yang beli, Indomie udah 2 bungkus kan ke modal-modalnya. Kalau kita kata pinter digeblok lagi. Iya bukan yang kagak boleh, woi. Lebaran kalau kita orang laki orang sini, lebaran sini dulu ziarahin tuh engkong baba. Kenapa? Karena sampai sekarang kita nikmatin tuh hasil jeripayanya engkong, jeripayanya baba. Udah rapi di sini lebaran merat solo gidah ngikutin bini lu. Bener nggak begitu? Benar. Tak kesin aja nih sekalian. Kalau anak kita perempuan mau dibawa kemana kayak sama mantu sama lakinya terserah, karena kita punya anak salehah perempuan taat sama suaminya, maka kita orang tuanya kebagian surganya. Itu begitu biar paham, laki tembelek banget. Lebaran ngikutin bini kayak bininya cakep aja, bininya jelek pada dinting-dintingin mulu. Aku ngapa jadi goblok banget gitu ya? Aduh. Tawasul. Haul ziarah kubur kalau mau berkah hidup orang tua Dr. Mas'ud. Biar babak kita SD kagak lulus, kita jadi dokter jadi apa kek sama babak. Jangan sekali-kali kita berbuat durhaka, termasuk tuh yang jenggotan sama celana cingkrang yang kemarin musim apa lebaran ini pada pakai gamis sekarang gue mau di musimnya. Iya pada pakai gamisnya cingkrang, romanya pada jegeng gua dupakin kemarin. Lah gua kata lebih Wahabi dari Arab ini Indonesia. Wahabi Arab enggak tapi begini. Lah anak pulau, anak prepen, anak girawa pakai gamis tuh pada jegeng, mending gamis mahal, gamis murah juga. Roman ini lihat gua nih ngikutin jenggot, gua tamparin gua galak. Ya jangan begitu, apa ini soalnya ngapa jadi ngomongnya begini sekarang. Gua gedeg. Kalau ngajinya rajin gak kita heran. Lebaran doang pakai gamis, gambrang gedombrong. Mana panas kan gerah. Saya pakai kaos oblong aja, emang apa? Emang Allah ngelihat pakaiannya? Allah gak lihat rupa, gak lihat pakaiannya, tapi lihat amal hati dan perbuatannya. Ini bapak-bapak, saudara-saudara, ini orang sekarang udah takesin begitu emang. Bodoh, mau panggil lagi syukur kagak udah mari. Tak lain laku ini. Bapak saudara-saudara. Nih tawasul. Ada dalilnya, ada kalau mau tahu dalilnya. Kemudian Quran dibaca ya Allah. Kita yakin kelasnya orang tua kita. Almarhum Haji Ahmad bin Haji Parin, Hajjah Asia binti Haji Amin. Beliau ini mustari istirahat
Karena beliau ini kan selama hidupnya nggak pernah kita tahu jauh dari masjid ke rumah, dari rumah ke masjid, beramal di masyarakat dengan amalan-amalan saleh almarhum orang tua kita Bapak Haji Ahmad bin Haji Parin. Mustari, istirahat. Kalau bahasanya mustarihun, orang-orang yang sedang istirahat di makbarahnya, dan makbarahnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Termasuk Kong Haji Parin, orang tua dulu. Ya Allah, nggak hanya amal ibadah haliyah sehari-harinya yaumiyah, tapi sodakoh jariyahnya. Orang Betawi kalau pakai gang, pakai jalanan sehari 2 hari ngawinin, ini rada pantes nih. Karena amal jariyahnya nggak mungkin ini jalanan ada kalau nggak dijariyahin sama Kong Haji Parin. Bener apa bener? Tuh jalanan depan kita dulu emang ada jalanan. Ini gara-gara AMD di tahun 80 kayaknya. AMD itu apa? AMD ABRI masuk, yang ketika itu dimotori oleh almarhum al-maghfurlah Jenderal Muhammad Yusuf, yang orang ujung pandang Sulawesi Selatan, masih terah kerajaan boleh. Jenderal M. Yusuf waktu itu Panglima ABRI-nya. Ini kampung kita ada AMD, ABRI masuk desa, jalan setapak jadi jalan gede. Orang tanahnya lebar, tanahnya lega, belum ada harganya, ya dikasih aja, enak kampung kita jadi lega. Bener apa bener? Amal jariah apa bukan? Jariah. Makanya Betawi rada mangker, rada pantes. Ngapa? Ngasih jalanannya gede. Itu 95 tuh, pinggir rawa 95, Prepedang lurus. Dulu nggak ada jalanan ke sono tuh, ada jalannya nih ke arah Haji Deli, Haji Muhammad, kecil. Kemarinya tuh SMA 95, rumah sakit, terus sampai ke pintu gerbang Citra 3, itu punya Haji Mat itu dulu. Tanah segitu luasnya, dari ujung sini sampai ujung sono. Terus itu tadinya nggak ada. Saya tahu kenapa, lagi rame-rame demo. Ketika itu dikeluarin, masih bayar PBB tuh almarhum Haji Nasir sama Haji Nasar. Punya orang pinggir rawa. Ini orang kalau pesta di jalanan aja, lu tuh ngoceh mulu tuh jet lingko. Tahu kagak lu jet lingko? Ini kampung gua ini. Sejarahnya kalau kagak dibagi dulu sama kakek nenek moyang kita, nggak bakalan ada jalanan. Bener apa benar? Iya kan, Betawi meja kata sekarang doang gua pakai paling seharian. Ini kan tanah ngkong gua, bener juga sih emang. Polsek juga angkat tangan Pak, kalau digituin mah nggak berani Polsek. Nah iya, dulu punya babanya, itu punya ngkongnya. Ini amal jariyah loh, yang sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntaba'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Beliau Haji Ahmad ini tiga-tiganya punya. Sedekah jariyahnya banyak, amal jariyahnya banyak, ilmunya kita rasakan bersama. Jadi mudah-mudahan beliau istirahat dalam keadaan tenang. Amin. Menunggu dibangkitkan dari makbarahnya nanti ketika hari kiamat. Ada yang mustarihum minhu. Mustarih bagus istirahat, tapi mustarihum minhu orang istirahat dari dia tuh si almarhum. Apa itu mustarihum minhu? Orang kalau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Allah udah meninggal, ya Allah, ya Allah, inna lillah, datang batu lawat nyolatin sampai ke kuburan. Tapi begitu inna lillahi usek, ngapa itu jadi mati aja? Ayam kagak utuh, burung kagak utuh, sendal pada hilang. Begitu dia meninggal, apa kata orang Pulau? Aman dah kampung. Itu namanya mustarihum minhu, orang istirahat dari kelakuan jeleknya dia. Tinggal kita pilih aja nih, ntar matinya bagus apa matinya jelek, husnul khatimah apa su'ul khatimah.
Ya orang gerimis weh. Weh, kakak, lanjut. Sampai pagi. Ya enggak apa-apa namanya dilatar. Ya mau apa? Cuma jadi jangan jadi orang yang mustari'um minhu. Jangan gara-gara kita orang bukannya kehilangan tapi malah nyukurin. Hidup sekarang begitu singkat banget hidup, bahasanya baru kemarin ketemu Haji Miran, ketemu Haji Riman, saya masih bujangan, anak satu yang dulu mah di pulau, hari gini belum ngapa-ngapain. Ntar ceramahnya jam 10:30, dulu masih yang tua-tua ada. Kalau ini udah nggak ada tuh buah-buahan yang segala nanas sama bangkuang udah nggak ada. Dulu tuh, ya Allah, bapak-bapak, saudara-saudara, tapi kita gembira, girang kalau di tahun 2026 udah kayak begini, ini masih lestari nih. Ini yang muda-muda jangan sampai kalah, jangan sampai luntur nih. Jagain kampung. Orang mana-mana yang kagak tahu kentut busuknya mau kampung kita aja mau ngacak-ngacak doang. Betul. Apa itu ngacak-ngacak doang? Kampung kita diacak-acak sama dia. Dia bikin apa rumah yatim, yayasan anu bener kagak? Hati-hati lihat-lihat. Anak yatim, rumah yatim mana tahu kita anak yatim lu gares. Baik. Waruqyah, ada lagi istighosa, ada lagi wiridan. Ya, wiridan mau Ustaz Bob jago wiridan. Gondrong kayak begitu mengapa gara-gara wiridan itu dia. Gondrong. Kalau ada orang mana-mana kita potong rambutnya dia. Kalau sampai kalah sama orang mana-mana. Artinya yang nggak jelas. Orang kalau jelas tidak apa-apa, orang manapun kalau yang namanya jelas silahkan. Cuma dua syaratnya, ada imannya, ada ilmunya, kemudian bingkainya akhlak dan adab. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di kampung manapun kalau ada imannya, ada ilmunya, ada akhlaknya laku. Orang alim, orang pintar jangan di darat di tengah lautan disamperin orang. Ini mau aku jadi guru, mau aku jadi habib, mau aku jadi sayyid, gua tahu kagak kampung lu. Arisan anu, ganuan anu, apa namanya itu multi level anu. Goblok aja kita pada mau patungan gila lebaran, dikit lagi lebaran Jamerat mau kemana nyarinya? Nggak tahu kampungnya, apa jadi goblok pada dipiara ya? Yang ingin saya tegasin ini sekarang musimnya. Bapak-bapak, saudara-saudara, orang gak ngaji bukan siapa-siapa dia, tapi ngaku butuh pengakuan orang sekarang. Bapak-bapak, saudara-saudara, kalau udah ada tawasul, ada Qur'annya, Qur'an dibaca. Yasinnya, falakul falak anas, terus sampai Rabbana la tu'akhirna inna sina au akhtana Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Itu Rasulullah sudah ngadu sama Allah, yang kemudian Allah jawab, "Na'am, jangan kau siksa umat kami ya Rasulullah, emang tempatnya dosa, emang tukang dosa, tukang bikin dosa." Tapi Rasulullah itu udah ngomong sama Allah, Allah jawab, "Iya, aku maafin." Kita ini udah dimaafin jadi orang Islam. Iya aja gerimis. Terus sampai pagi. Bapak, saudara-saudara, masya Allah, enaknya jadi orang Islam. You know, orang Iran berani banget. Iya kali, Iran Persia yang pernah mengalahkan Romawi. Ayatullah Rahullah Ali Khamenei itu Sayyid beneran, bukan Sayyid goro-goroan. Jangan Sunni, kita Ahlus Sunnah, jangan fanatisme ta'assub yang berlebihan. Jangan, bener jam itu. Dikit lagi juga Donald Trump JPA, gila tuh Donald Trump.
Itu aja dia udah nyeret-nyeret rantai. Iya udah nyerah dia. Loh, sunnatullah walam tajida li sunnatillahi tabdila, jangan dilawan loh. Berapa puluh tahun Iran diboikot, tapi nggak pernah Iran itu negaranya bangkrut. Kenapa? Risalah kebenaran Allahnya dipegang luar biasa. Lempengan ini kalau yang benar kita belain, Pak. Jangan, udah sila kita ahlu sunnah. Lu kurang ngajinya kurang jauh, ngopinya mah kurang jauh ngopinya. Ngopinya yang jauh biar otak rada cerdas. Ngopinya sasetan. Bapak-bapak, saudara-saudara, masya Allah Quran. Ayo, anak pulo ngaji ya. Ya sekolah boleh, pondokin anak biar baca Qurannya rada bagus. Kita mati mengharap-harap anak sama mantu yang baca Quran. Rumah cakep, kontrakan banyak, mantu anak gak bisa ngaji, kalinya baca Iqra. Ini bapaknya ini, bini bapaknya ngono no, bapaknya ngono, bini bapaknya ngono no, dekat tembok. Ya Allah ya Rasulullah, ayo ya biar sambil kita bercanda juga ya, anak sama cucu cuma biar ada galakan jadi orang laki. Anak kagak bisa ngaji, nggak mau ngaji, diam aja main HP mulu, telentang pengurap main dakom main HP, nggak pakai paketan juga wifi. Sekarang mah tiap rumah pakai wifi. Coba dulu mah kantor yang pakai wifi, sekarang mau pakai wifi semua. Nggak mau tahlilan begini, dibawain kue pisang aja kagak doyan, dibawain kue apa itu yang nggak enak tengahnya, kue cincin kampung itu, kue donat kampung. Bocah sekarang Jakarta makanan primitif, buat jotos gue nggak ngerti. Dia maunya mie gacoan. Aduh. Astagfirullah, Pak. Sekarang ini udah tuh anak-anak cucu ya Allah, pondokin jangan salah, pondoknya salafiyah yang ahlu sunnah, biar murah biar jelek ahlu sunnah, jangan cakep gedungnya tapi bukan ahlu sunnah. Baik-baik kalau dia pulang tahlil oga, ziarah oga, lo kita ngongkosin, kita kagak mau diziarahin sama dia, mending gue mampusin dari kecil lo. Iya. Anak lawan sama orang tua lagi lagu apa bener gitu ya. Nah ini bacaan Qurannya doa tuh ya, nggak usah panjang-panjang lah kalau baca doa ini, kadang-kadang kayak di alam malam baca doa. Usek amin dari tinggi banget ke bawah, amin ditaruh di lengkul tuh. Kalau udah ngambul begitu suruh berhenti. Ya betul. Jangan Jakarta, waduh kalau begitu mah doa gua bukan main, tuh orang suruh berhenti goblok. Wow, lah 2,5 jam udah muter Pulau Gadung, Cakung, balik lagi ke Romangun, Pecekareng lagi. Betul. Itu aja diputer-puter doa. Betul. Santri norak banget begitu. Udah takut gerimis kan, berkat nggak buat keluar lagi ya. Saya mau aja ngomong gini, orang takut gerimis ya. Masih lebaran, saya mohon maaf, minta redonya minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Biar jauh juga jarang ketemu ya, namanya di pulau mah kampung dewek, sama-sama minta redonya ya. Woi pojokan ya, mana sono mulu biar pulangnya duluan. Insyaallah saya tanggal 22 kloter 3, besok tanggal 22 kloter 3 menuju Madinah. Alhamdulillah sih namanya haji lancar tiap tahun. Enggak, saya kalau banyak-banyak udah sebis saja 42, boleh tambahin jangan dah, namanya lain aja. Ya kalau kita terima aja mah ada kali sebis setengah. Cuman kan jadi ribut bisa-bisa begitu ya. Lepas sini nih 42 aja dah. Sebis pas ya, gelombang pertama, rombongan pertama ke Madinah itu lagi bagaimana ini zaman begini ya, orang dengernya di medsos doang.
Yang kita dengar adalah Kementerian Haji, regulasinya udah jelas semua, udah tinggal jalan doang, tinggal SPMA doang, suratnya udah jelas ya. Saya doain orang pulau biar cepat haji dan umroh. Bodoh mau perginya mau siapa kek. Terus sekarang mau orang umroh udah kayak non kacang goreng, datengin atu-atu, saya mau gak promosi enggak gue mah. Biarin yang lain mah, iya lagunya ada yang wah bawa umroh hebat mau taruh di status, ya kentut begitu. Baru sekali aja juga lo benar dipamerin banget di status, iya ngaku paling bisa paling hebat. Di sana mah anak pulau ya kayak tinggalan biang. Dah, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah diberikan oleh guru kita Bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Dengan berakhirnya acara ceramah terakhir, maka kami tutup acara pada malam hari dengan pembacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kami sekeluarga besar almarhum al-maghfurlah Ahmad bin Haji Farin mohon maaf apabila ada kata dan kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak hadirin, surat Yasin yang ada di tangan para jamaah dipersilahkan untuk dibawa pulang. Beri.